Oke, silakan. Sudah saya record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bab 3. Selanjutnya, Mbak. Bab 3 yaitu prosedur penerbitan dan transaksi. A. Prosedur penerbitan saham atau go public. Terdapat 3 proses yaitu sebelum emisi, proses internal perusahaan, dan proses Bapepam. Kedua, emisi, pasar primer dan pasar sekunder. Ketiga, sesudah emisi, pelaporan dan kewajiban lainnya. Penawaran umum atau sering pula disebut go public adalah kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten atau perusahaan yang akan go public untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh undang-undang, pasar modal, dan peraturan pelaksanaannya. Ya, oke. Baik, di sini ada emisi ya. Emisi itu istilah sebutan untuk penerbitan efek ya. Nah, efek itu apa? Efek itu saham itu ya. Nah, itu emisi. Nah, sebelum emisi ini ada proses internal. Nah, proses internalnya ini perusahaan ini harus mempersiapkan apa yang dipersiapkan. Tentu saja perusahaan itu harus untung. Satu. Kemudian yang kedua, perusahaan itu harus membuat laporan keuangan yang sudah diaudit dan auditnya wajar tanpa pengecualian. Nah, ini prosesnya. Nah, kemudian juga dia harus memiliki aset. Maaf ya, ini rodo gatel, rodo. 100 miliar ya, perusahaan yang besar itu 100 miliar. Kalau perusahaan yang kecil-kecil itu ya 5 miliar. Ini yang baru ya ini. Jadi ini ada papan utama dan ada papan pengembangan. Kalau papan utama itu perusahaan-perusahaan yang sudah besar, ya perusahaan besar dan dia aktifanya lebih dari 100 miliar. Nah ini dia masuk ke papan pengembangan 100 miliar ini yang dipersiapkan itu. Kemudian dia melakukan proses di Bapepam. Apa itu prosesnya? Nah prosesnya ini adalah dia pendaftaran. Kemudian dia juga harus menunjuk ya menunjuk wali amanatnya. Kemudian dia juga harus menunjuk bank. Nah, banknya siapa? Bank penjamin emisi efek. Kemudian juga dia harus menunjuk perusahaan yang menjamin penerbitannya di penjamin emisi efek. Nah, siapa banknya kan siapa? Siapa perusahaan broker yang nanggung kan gitu ya. Nah, itu. Kemudian setelah itu semua syarat-syarat sudah, kemudian dia membuat suatu prospektus, saudara. Prospektus tahu? Prospektus itu ini isinya adalah laporan keuangan, di mana di dalam prospektus tadi samping ada laporan keuangan, dia juga menyajikan gambaran tentang perusahaan, bisnisnya apa, kemudian market share-nya bagaimana, ya, dijelaskan semua di situ. Kemudian siapa saja yang memiliki sahamnya dan sebagainya itu dijelaskan. Sehingga investor tahu, oh kalau saya beli saham ini pasti menguntungkan. Nah itu prospektus ya. Jadi sebelum emisi masuk ke pasar ini ditawar ke carane ngono orang itu iklan ke diri mana loh. Perusahaan itu mengiklankan diri. Mengiklankannya bagaimana? Dia menunjukkan ke investor, ini loh prospeknya, kalau kamu beli perusahaan saya, kamu bakal untung. Nah, itu namanya prospektus ya. Oke, itu ya. Paham ya? Nah, kemudian ada emisi. Nah, setelah itu masuk ke pasar primer, artinya di KSEI, Custodian Stock Effect Indonesia, di mana ini adalah pasar yang pertama kali untuk penawaran saham perdana. Jadi istilahnya itu pertama kali masuk pasar ya, sahamnya. Lu masuk pasar, tapi ya masuk pasar. Ya,
dia masuk KSI. Di mana situ nanti kamu jelaskan ya prosesnya seperti apa. Kemudian ada penjaminnya, kemudian ada apa namanya? Ada waktunya, enggak lama ini ya. Paling lama itu paling 1 bulan. Nah, kalau di buku ini diceritakan katanya 5 hari ya gitu. Ya, memang seperti itu. Dan di situ ada penjatahan. Kalau yang membeli sangat banyak, ya dijatah. Karena sahamnya sedikit toh. Nah, yang beli itu siapa? Yo investor individu, yo perusahaan-perusahaan asing, perusahaan dalam negeri, kemudian juga investor yang besar. Investor besar itu biasanya mereka maunya seperti perusahaan apa namanya? Perusahaan penjamin efek ya. Kemudian perusahaan efek itu sendiri, broker yo beli sendiri. Broker itu kan banyak. Carane ngono mereka itu kulaan. Nah, kulaan, wah aku tak kulaan saham sih. Nah, kulaannya itu pada saat di pasar primer itu tadi ya, saudara ya. Nah, itu. Jadi dia kulaan, terus dia apa namanya, dia jual ya kan. Nah, seperti itu. Tujuannya apa ya? Mencari untung. Loh, kenapa? Di pasar primer pas dia ada rebutan sampai dibikin penjatahan. Karena di pasar primer itu biasanya harganya masih murah. Nah, seperti itu saudara. Nah, kemudian setelah pasar primer selesai, masuklah ke pasar sekunder. Nah, pasar sekunder itu istilahnya pasar kedua atau second. Namanya juga sekunder second ya. Pasar kedua. Barang second itu tahu nggak? Barang bekas ya. Nah, barang bekas tapi bernilai kan gitu. Itu pasar kedua. Nah, yang melaksanakan pasar sekunder ini melalui Bursa Efek Indonesia. Nah, jadi saham yang diperdagangkan. Kalau kamu lihat di TV itu naik turun ya grafiknya. Ada harganya itu pasar sekunder. Nah, pasar sekunder ini pasar yang kedua atau istilah pasar barang second. Barang second ini barang yang sudah dari pasar pertama tadi. Ya. Nah, itu. Kemudian setelah itu ada sudah emisi, ada penerbitan kan sudah akhir tahun nanti dia harus membuat laporan. Laporannya apa? Laporan keuangan. Nah, disinilah akuntansi berperan, ya, yang membuat laporannya akuntan perusahaan, kemudian diaudit, kemudian di Bursa Efek sendiri juga dicek lagi laporannya tadi, ya, kemudian juga dijelaskan tentang kewajibannya tadi apa, kewajibannya itu laporan, ya, kemudian dia bayar ya, emisi efek itu kan bayar, itu bayar. Jadi enaknya apa kalau Anda beli perusahaan itu menerbitkan saham? Enaknya adalah dia hanya mengeluarkan biaya emisi. Ya, lebih enak gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan menerbitkan obligasi, perusahaan harus membayar bunga, di mana bunga ini jauh lebih besar daripada dia kalau membayar emisi saham. Ya, gitu ya. Jadi sama seperti kalau perusahaan mau nyari pinjaman, utang di bank, dia bayar bunga kan sama kan. Di obligasi ya sama, dia harus bayar bunga. Biaya bunga ini nantilah akan mengurangi apa namanya? Mengurangi kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba. Nah, supaya tidak mengurangi kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba, ya perusahaan menerbitkan saham. Ya, biaya emisinya ini lebih murah dan dia tidak setiap apa namanya bulan bayar bunga dan dia biasanya dividen ya, dividen itu yang dibagikan setiap tahun ya, akhir apa namanya tahun sekali atau tahun 2 kali, tapi itu tidak wajib. Kalau ada keuntungan dibagi, kalau enggak ya enggak. Nah, itu lebih menguntungkan bagi perusahaan ya. Tetapi di sini ya masalahnya kalau saham itu kan kepemilikan. Berarti kalau ada kepemilikan banyak kan orang lain juga punya andil dalam memberikan masukan. Nah, di sini yang menjadi trade off-nya ya. Kalau obligasi dia bayar bunga besar, tapi pihak luar tuh tidak ikut campur dalam manajemennya. Tapi kalau saham, biaya emisinya kecil, tapi pihak luar ikut campur. Nah, itu saudara ya, gitu ya. Kayak gitu ya, kelompok dua saudara ya. Kita lanjut ya. Nah, ini
Silakan, Mbak. Siapa ini? Mas Niken? Mbak Niken apa Mas Sadat? Yo. Iya, Pak. Selanjutnya, yang pertama prosedur sebelum emisi. Terdapat dua proses. Yang pertama proses internal perusahaan, rencana go public, persetujuan RUPS, penunjukan resmi lembaga penunjang dan profesi pasar modal, persiapan dokumen-dokumen, konfirmasi sebagai agen penjual oleh underwriter, kontrak pendahuluan dengan bursa efek, penandatanganan perjanjian-perjanjian. Yang kedua, proses tiba PEPAM. Emiten menyampaikan pernyataan pendaftaran, penelaahan, yaitu kelengkapan dokumen dan kecukupan dan kejelasan keterbukaan dalam aspek hukum, akuntansi, dan manajemen. Komentar tertulis dalam jangka waktu 30-45 hari, penyertaan pendaftaran menjadi efektif. Selanjutnya, proses emisi dan sesudah emisi. Proses emisi, pasar perdana, penawaran, penjatahan, penyerahan efek. Pasar sekunder, pencatatan efek di bursa efek, perdagangan efek di bursa efek. Proses sesudah emisi, yaitu pelaporan, penjatahan penggunaan dana hasil penawaran umum, LKT dan LKTT, laporan tahunan, laporan RUPS, laporan pemenuhan prosedur suatu aksi korporasi, laporan keterbukaan informasi, laporan keterbukaan pemegang saham tertentu. Selanjutnya, 4 tahapan proses penawaran umum saham. Yang tahap pertama, persiapan awal dan persiapan dokumen. Tahap kedua, penyampaian permohonan perjanjian pendahuluan pencatatan saham ke BEI. Tahap 3, penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK. Tahap 4, penawaran umum, pencatatan dan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, persyaratan menjadi perusahaan tercatat di BEI bisa dilihat pada halaman 24. Penawaran umum saham kepada publik sering disebut juga sebagai penawaran perdana atau pasar primer. Pada tahap ini, penjualan saham dilakukan oleh penjamin emisi dan agen penjualan yang ditunjuk. Setelah saham dicatatkan dan resmi diperdagangkan di BEI, disebut sebagai perdagangan di pasar sekunder. Selanjutnya, perbedaan pasar perdana dan pasar sekunder. Yang pertama, pasar perdana harga saham tetap ditentukan oleh emiten, sementara pasar sekunder harga saham berubah-ubah sesuai kekuatan penawaran dan permintaan. Kedua, tidak dikenakan biaya komisi, sementara pasar sekunder dibebankan biaya komisi. Yang ketiga, pemesanan dilakukan melalui agen penjual. Pasar sekunder, pemesanan dilakukan melalui anggota bursa. Yang kelima, pasar perdana jangka waktu terbatas, sementara pasar sekunder jangka waktu tidak terbatas. Yang keenam, pasar perdana di transaksi pembelian saham dilakukan sebelum saham tersebut dicatat di bursa efek, sementara pasar sekunder, transaksi jual beli saham dilakukan setelah saham tersebut dicatatkan di bursa. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rina. Selanjutnya, prosedur transaksi. Gambar tersebut menggambarkan proses pelaksanaan perdagangan di bursa. Dimulai langsung next aja, Mbak. Ini dijelaskan dulu ya. Bisa, Rina, dijelaskan.
dimulai dari gambarnya nggak jelas. Ini Rina ini ya. Jadi ini tadi ada pasar perdana sama pasar sekunder ya. Nah, yang pasar sekunder itu ini yang di KPI, KSEI ini. Ya, ini yang di KSEI, BKS. Scroll saya kelihatan nggak ini? Ini tak bunderi ini. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, ini pasar ini ada titik-titik. Nah, titik-titik inilah yang membedakan tadi yang saya jelaskan ya. Pasar perdana atau pasar primer. Ya, pasar perdana atau pasar primer. Pasar yang pertama kali. Ya, transaksinya di mana? Ya, transaksinya ada di KPI dan KSI tadi melalui sistem penjaminan, penjatahan, ya, kemudian ada penyelesaian transaksi. Ya, KSI dan KPI ini jadi yang melaksanakan pasar perdana atau pasar primer. Pasar primer kok perdana. Pasar perdana dan pasar primer. Nah, ini investor yang mau beli, ini transfer dana. Dia masukkan dana, duitnya kemana? Terkena dana investor ya namanya. Ya, terkena dana investor, kemudian dia beli di sini. Ya, itu melalui sistem juga ya. Sistemnya dia sistem penjatahan tadi. Kemudian ada investor yang mau jual ini, ada jual. Ini transfer efek. Nah, investor jual ini yang kalau pasar primer ya, pasar primer ini investor jualnya bukan investor, tapi perusahaan ya. Itu emiten. Nah, ini ada gambar titik-titik ini ya. Nah, kemudian ini ada pasar sekunder. Kemudian setelah ini selesai, ini waktunya paling lama itu kurang dari 1 bulan lah, itu paling seminggu atau kurang itu ya. Ini transaksi efek yang diperjualbelikan sudah habis. Nah, terus kalau tidak habis gimana? Misalnya ada 100.000 efek, 100.000 saham ya. Kalau saya ngomong efek itu artinya saham ya, jangan bingung ya. Nah, ini ada 100.000 lembar saham dijual melalui pasar perdana. Misalnya masih sisa 10.000 ya, 10.000. Padahal jangka waktunya cuma seminggu yang ditetapkan misalnya. Nah, 10.000 ini siapa yang membeli? Nah, yang membeli adalah penjamin emisi efek. Nah, kemudian masuk ke pasar perdana, pasar sekunder. Jadi pasar perdana selesai, masuk pasar sekunder. Sekunder itu pasar kedua, pasar barang second. Jadi ini selesai, terus masuk ke sini ya, ke sistem perdagangan melalui apa? JATS ya. Kalau sekarang ada JATS Next ini ya. Nah, investor beli sama investor jual. Nah, yang jual ini siapa? Lah, jual ini yang kemarin beli di sini. Itu jual saham di sini ya kan, menjadi investor jual. Ya sama seperti kalau kamu kulaan lah. Kulaannya di sini ya, di pasar perdana. Terus dia jual di pasar sekunder. Nah, dia menjadi investor jual. Terus ada investor lain yang pada mau beli, entah yang itu kecil-kecil atau yang besar, yang tidak mengikuti pasar primer atau pasar perdana, dia menjadi investor beli di sini. Gitu ya. Oke, gitu. Paham ya? Paham saudara? Saudara? Paham ya? Halo? Paham, Pak. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. Silakan, Mbak Sopo mau. Kemudian pelaksanaan perdagangan. Pelaksanaan perdagangan efek di bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas JATS. Perdagangan efek di bursa hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa yang juga menjadi anggota clearing KPI. Anggota bursa efek bertanggung jawab terhadap penyelesaian seluruh transaksi bursa atas nama anggota bursa efek yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam DTP, termasuk transaksi bursa yang terjadi antara lain karena 1. Kesalahan peralatan penunjang dan atau aplikasi anggota bursa efek dalam rangka remote trading kecuali kesalahan perangkat lunak Jonet yang disediakan oleh bursa dan atau 2.
kelalaian atau kesalahan PJPP dalam melaksanaan penawaran jual dan atau permintaan beli ke JATS. Kelalaian atau kesalahan IT, Office, RT dalam pengoperasian peralatan penunjang dan atau aplikasi anggota Bursa Efek. Yang keempat, yang tidak sah melalui peralatan penunjang dan atau aplikasi anggota Bursa Efek. Lanjut, Mbak. Slide selanjutnya. Ya, sudah. Nih. Pasar reguler, tunai. Segmen pasar di bursa ada 3, yaitu pasar reguler, tunai, dan negosiasi. Hak memesan efek terlebih dahulu atau HMTETD hanya dapat diperdagangkan pada pasar tunai di pasar negosiasi pada sesi 1. Sesi 1. Ini maksudnya apa? Pasar reguler, pasar tunai apa ini? Pasar negosiasi apa ini maksudnya? Wah. Gimana, Pak? Ya, ini maksudnya pasar reguler apa? Pasar reguler. Pengertiannya, Pak. Hah? Pengertiannya. Pasar reguler. Jenis pasar yang para investornya melakukan berbagai cara transaksi sesuai dengan harga yang mengalami kenaikan berdasarkan fraksi harga. Sedangkan pasar tunai adalah pasar di mana perdagangan efek di bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan oleh anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi bursa atau T+0. Ya, ini pasar reguler ya. Kalau pasar tunai adalah pasar yang di mana tunai adalah pasar di mana perdagangan efek di bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan oleh anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi bursa. Sedangkan pasar negosiasi adalah pasar di mana efek diperdagangkan secara negosiasi atau tawar-menawar. Ya. Ini sebetulnya kalau pasar tunai sama pasar negosiasi ini itu hampir sama ya, hampir sama. Jadi investornya itu langsung datang ke perusahaan efek ya, ke perusahaan efeknya. Nah, di mana dia tawar-menawar langsung ya. Jadi jumlahnya lebih besar di pasar tunai dan pasar ini kok ada keluar menu ini apa ya, kok saya bingung ya. Ini ada menu apa ya? Yang remove akun itu, Pak? Itu ya. Itu pilih no aja, Pak. Pilih no. Iya. Ini gambarnya biar Pat. Atau enggak itu pencet yang X ini, Pak. Yang X. Ini ya. Tanda silang ini, tanya tanda silang ini, Pak.
Ya. Udah Udah tak pencet. pencet. Wis Mas. Wis Mas, ayo. Bentar ya. Ada. Gambarnya terus cepet biar rata karuan. Oke. Terus penyelesaian transaksi. Penyelesaian transaksi waktu penyelesaian transaksi pada pasar reguler, tunai, dan negosiasi. Pertama, pasar reguler, waktu penyelesaiannya hari bursa ketiga setelah terjadinya transaksi bursa. Pasar tunai, hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi bursa atau T+0. Pasar negosiasi, hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi bursa atau T+0. Slide selanjutnya. Ini gambar. Laptopku biar dapat. Ya. Siap. Pasar reguler. Jam perdagangan efek di pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi dilakukan selama jam-jam perdagangan setiap hari bursa dengan berpedoman pada waktu JATS. Pasar reguler diadakan dari Senin sampai Kamis pukul 9 sampai 12. Di hari Jumat dilaksanakan pada pukul 9:30. Itu sesi 1, sesi 2 dari Senin sampai Kamis setengah 2 sampai jam 15:49. Yang hari Jumat sesi 2 pukul 2 sampai jam 3:50. Untuk jam perdagangan pasar tunai hari Senin sampai Kamis hanya ada satu sesi, yaitu jam 9 sampai jam 12. Itu untuk hari